Waduh, kenapa kok maskeran begitu, Bang? Muslim, Bang? Enggak, saya Kristen. Kristen. Ini forum tanya jawab Islam Kristen, Bang. Enggak, iya gini, mau bulan kemarin kan Bang Edis pernah bahas tentang riba. Oh ya? Nah, ini saya pengen banget, kan kita kan pernah kerja di leasing perbankan, kita kan ngerasa pengertian riba kok jadi salah gitu. Bener kata Bang Edis, ternyata saya pas baca-baca di keluaran sama Imamat, riba itu memang sebenarnya keuntungan, bukan bunga bank gitu. Ya, jadi pertama kali kita bicara dulu pengertian riba. Apa sih riba itu? Makanya kita cari dulu secara etimologi. Riba itu artinya kelebihan. Atau untung lah kalau bahasa kita. Contoh begini. Iya. Ini di dalam ini penuhnya segini. Nah, kalau kita isi sampai keluar, nah itu namanya riba itu. Kelebihannya. Atau misalnya kita beli gelas ini 1.000. Terus kita jual jadi 1.200, itu artinya ribanya 200, kelebihan. Nah, di dalam Bible itu berbicara untuk jangan mengambil riba dari orang miskin, janda, dan orang-orang yang ekonominya tidak baik. Nah, permasalahannya kan Ustadz sama Kiai kan berpuluh-puluh tahun mengabarkan bahwa riba itu adalah bunga bank, padahal bank nggak ada di abad ke-7. Nah, itu yang jadi masalah. Kita kan yang kerja di leasing di bank kan jadi ngerasa terhina gitu. Ya, ini masalah riba, ini masalah sesuatu yang sampai sekarang itu nggak pernah ada jawabannya dalam agama Islam. Jadi orang Islam kalau bahas riba, dia seperti mengalungkan celurit ke lehernya. Dia akan bunuh diri kalau ngomong riba. Karena nggak ada solusinya. Karena memang orang Islam nggak tahu riba itu apa. Gitu. Iya. Nah, jadi maksudnya begini, sebenarnya segala bentuk usaha itu harus ada namanya kelebihan. Karena tanpa kelebihan itu usaha pasti bubar. Iya. Begitu. Mau itu apapun, bagaimana bank nggak ada bunganya? Bubar banknya, selesai. Jadi maksudnya begini, Bible berbicara mengenai riba. Tetapi yang dimaksud oleh Bible itu untuk jangan mengambil riba dari orang-orang miskin. Contoh nih. Kita punya tetangga. Oke. Tetangga kita ini nggak punya apa-apa dia. Dia susah, hidup susah, miskin. Terus dia minjam uang sama kita. Oke. Nah, dia misalnya taruhlah minjamnya 1.000 begitu. Nah, kita bungain jadi misalnya 1.100. Itu kita disebut dengan mengambil riba dari orang miskin. Itu yang nggak boleh dari dalam Bible. Gitu. Tapi kalau yang minjem kita ini pebisnis, dia pinjam sama kita 1.000. Sama dia diputer jadi 2.000. Kita minta 1.000, minta 100 ya boleh. Kenapa nggak boleh? Dia untung 900, kita untung 100, boleh. Karena sama dia diputer, dibisnisin sama dia seperti itu. Dan segala usaha itu memang seperti itu. Nggak ada usaha yang nggak ngambil untung. Begitu. Nah, itu dia tuh Bang. Yang masalahnya kan selama ini kan kita kan didoktrin sama orang Islam ini bahkan seakan-akan ini bunga bank. Sementara bank aja nggak ada di abad ke-7 itu loh. Saya maksudnya sebenarnya ada bank, cuman tidak bank seperti yang sekarang ini sudah terorganisir. Kalau zaman dulu ini kita berbicara mengenai asal usul uang ya. Nanti panjang lebar lagi nih pembahasan kita. Jadi sebenarnya kalau kita membahas di dalam orang-orang Islam itu katanya jangan mengambil riba nanti begini. Tapi dibolak-balik pun kan ada sekarang bank-bank syariah tuh. Iya. Ya kan? Bank syariah, Anda ambil rumah nggak ada bunganya nih. Tapi dihitung-hitung ya sama juga. Ya kalau nggak ngambil bunga terus banknya bisa hidup dari mana? Bisa gaji karyawan dari mana dia gimana?